Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ribatul Hilda dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Turunan Fungsi Berdasarkan Prosedur Newman, ditinjau dari self-efikasi siswa. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan matematis pada siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Pekalongan, di mana siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Salah satunya pada materi turunan fungsi. Kesulitan ini akan membuat siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. Oleh karena itu, perlu dilakukan diagnosis kesalahan dengan menggunakan prosedur Newman untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa serta penyebab yang melatar belakanginya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesalahan siswa adalah self-efikasi. Self-efikasi sendiri adalah kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menemukan sebuah solusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana jenis kesalahan yang dilakukan siswa dengan self-efikasi rendah pada materi turunan fungsi kelas 11 SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang kedua, bagaimana jenis kesalahan yang dilakukan siswa dengan self-efikasi sedang pada materi turunan fungsi kelas 11 SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang ketiga, bagaimana jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan self-efikasi tinggi pada materi turunan fungsi kelas 11 SMA Negeri 4 Pekalongan. Dan yang keempat adalah, apa saja faktor penyebab siswa melakukan kesalahan pada soal cerita materi turunan fungsi kelas 11 SMA Negeri 4 Pekalongan. Tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah yang pertama, Mulyani dan Hairudin. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesalahan membaca dilakukan karena siswa tidak menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan oleh soal. Kesalahan transformasi terjadi karena siswa tidak membuat pemodelan. Kesalahan keterampilan proses terjadi karena siswa melakukan kesalahan perhitungan. Kesalahan jawaban akhir terjadi karena siswa kurang lengkap atau tidak membuat kesimpulan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aprilianto pada tahun 2019 mengatakan bahwa kesalahan memahami masalah dialami oleh 7,5% siswa, kesalahan merencanakan penyelesaian 12,5%, kesalahan menyelesaikan masalah 55%, dan kesalahan pengecekan kembali 100%. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. Pada tahun 2022 mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa pada tahap membaca soal akan mengakibatkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Landasan teoritis, analisis kesalahan. Analisis kesalahan adalah sebuah aktivitas penyelidikan terhadap suatu hal yang mengalami penyimpangan untuk kemudian dicari tahu penyebabnya. Prosedur Newman. Prosedur Newman ini ditemukan oleh Anna Newman yang sengaja didesain untuk mengetahui penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Secara garis besar, prosedur Newman memiliki 5 tahapan, yaitu membaca masalah, memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir. Self-efikasi. Self-efikasi merupakan kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menentukan penyelesaian. Hal ini akan berpengaruh terhadap langkah penentuan selanjutnya. Pada penelitian kali ini, peneliti membagi self-efikasi menjadi 3 tingkatan, yaitu self-efikasi rendah, sedang, dan tinggi. Kerangka berpikir. Dasar dari penelitian ini adalah permasalahan pembelajaran matematika yang terjadi pada siswa SMA Negeri 4 Pekalongan, yaitu siswa kurang memperhatikan langkah penyelesaian sehingga siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. Salah satu faktor yang membuat siswa mengalami kesalahan adalah self-efikasi atau kepercayaan diri. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan self-efikasi yang dimiliki, serta untuk mengetahui penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, nantinya akan diperoleh kesimpulan berupa deskripsi terkait jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa di setiap tingkat self-efikasi serta faktor penyebab yang melatar belakanginya. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di SMA Negeri 4 Pekalongan pada bulan Februari hingga Juni 2023. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA 1 sejumlah 34 siswa, sedangkan subjek wawancara adalah 6 siswa yang masing-masing berasal dari 2 siswa dari setiap tingkat self-efikasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang dipilih melalui teknik purposive sampling.
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan tes tertulis, angkat self-efikasi, dan juga wawancara. Berdasarkan analisis tes, diketahui bahwa validitasnya berada pada kategori sedang, yaitu 1,03, reliabilitas 0,81, kategori tinggi, dan tingkat kesukaran mudah untuk butir soal nomor 1, sedang untuk butir soal nomor 2, 3, 4, dan 5, sukar untuk butir soal nomor 6. Daya pembeda item memiliki kategori sangat jelek untuk soal nomor 1, 3, dan 5, dan sangat baik untuk soal nomor 2 dan 4, serta baik untuk soal nomor 6. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa setiap butir soal bernilai valid dan reliable. Namun, untuk butir soal nomor 1, 3, dan 5 ditolak karena memiliki daya pembeda antara kelompok yang sangat jelek. Selanjutnya, angka self-efikasi memiliki validitas 0,99 atau tinggi, reliabilitas 1,04 kategori sangat tinggi, validitas wawancara yaitu 0,80 kategori tinggi. Selanjutnya, analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis data milik Mills dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dari 34 siswa, terdapat 5 siswa dengan kategori self-efikasi rendah, 25 siswa dengan self-efikasi sedang, dan 4 siswa dengan self-efikasi tinggi. Selanjutnya, jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan prosedur Newman pada siswa dengan self-efikasi rendah adalah siswa tidak mengalami kesalahan membaca masalah, namun 5 siswa mengalami kesalahan memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir. Siswa dengan self-efikasi sedang tidak mengalami kesalahan membaca masalah, namun 11 siswa mengalami kesalahan memahami masalah, 25 siswa mengalami kesalahan transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir, serta yang terakhir siswa dengan self-efikasi tinggi tidak mengalami kesalahan membaca masalah dan memahami masalah, namun mengalami kesalahan transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir untuk semua siswanya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa siswa dengan self-efikasi rendah mengalami kesalahan memahami masalah akibat faktor ketelitian, yaitu siswa lupa menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, siswa salah dalam menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, mengalami kesalahan transformasi masalah akibat faktor kognitif, yaitu siswa tidak mampu menuliskan prosedur penyelesaian dengan lengkap, siswa kesulitan dalam menentukan prosedur penyelesaian, siswa tidak membuat pemisalan, siswa salah dalam menuliskan rumus. Selanjutnya, kesalahan keterampilan proses diakibatkan oleh faktor ketelitian dan faktor kognitif. Faktor ketelitian terjadi karena siswa salah dalam menuliskan kembali persamaan yang telah diperoleh, siswa tidak teliti dalam menjalankan operasi hitung, dan faktor kognitif terjadi karena siswa tidak mampu mengoperasikan perkalian distributif, serta siswa salah dalam mengoperasikan rumus. Selanjutnya, pada kesalahan penulisan jawaban akhir diakibatkan oleh faktor ketelitian, karena siswa tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban akhir yang telah diperoleh. Kesalahan yang dialami siswa dengan self-efikasi sedang pada tahap memahami masalah adalah siswa tidak mampu memahami kalimat di dalam soal. Hal ini karena faktor kognitif. Selanjutnya, transformasi masalah. Jadi karena 3 faktor, yaitu faktor ketelitian, waktu, dan kognitif. Faktor ketelitian terjadi karena siswa kurang lengkap dalam menuliskan prosedur penyelesaian. Faktor waktu terjadi karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, siswa tidak melakukan manajemen waktu dengan baik. Faktor kognitif terjadi karena kurangnya pemahaman konsep tentang materi turunan fungsi, serta siswa salah dalam menuliskan rumus. Kesalahan keterampilan proses terjadi karena faktor ketelitian, yaitu siswa salah dalam menuliskan kembali persamaan yang diperoleh pada tahap sebelumnya, serta siswa tidak teliti dalam menjalankan operasi hitung. Selanjutnya yaitu faktor kognitif karena siswa tidak mampu menjalankan perkalian distributif, dan yang ketiga adalah faktor waktu terjadi karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, yaitu siswa tidak melakukan manajemen waktu dengan baik. Kesalahan penulisan jawaban akhir terjadi akibat faktor kognitif karena siswa tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban akhir yang sudah diperoleh. Selanjutnya, pada siswa dengan self-efikasi tinggi mengalami kesalahan transformasi masalah yang diakibatkan oleh faktor ketelitian, waktu, dan kognitif. Faktor ketelitian terjadi karena siswa mampu menyebutkan prosedur penyelesaian dengan tepat dan lengkap, tapi kurang lengkap dalam menuliskannya pada lembar jawaban. Faktor waktu terjadi karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. Faktor kognitif terjadi karena siswa salah dalam membuat pemisalan, salah dalam menuliskan rumus, serta tidak mampu menuliskan prosedur penyelesaian dengan tepat dan lengkap.
Kesalahan keterampilan proses terjadi karena faktor ketelitian dan faktor waktu. Faktor ketelitian terjadi karena siswa salah dalam menuliskan kembali persamaan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Faktor waktu terjadi karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya, kesalahan penulisan jawaban akhir diakibatkan oleh faktor ketelitian, yaitu siswa tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang sudah diperoleh. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa dengan kategori self-efficacy rendah mengalami kesalahan memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir. Siswa dengan kategori self-efficacy sedang secara umum mengalami kesalahan memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses, dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Siswa dengan kategori self-efficacy tinggi secara umum mengalami kesalahan transformasi masalah, keterampilan proses, dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor waktu, ketelitian, dan kognitif. Faktor waktu terjadi karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, manajemen waktu yang kurang baik. Faktor ketelitian terjadi karena siswa kurang ketelitian dalam menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, lupa menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, siswa salah dalam menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, siswa kurang teliti dalam menuliskan kembali persamaan yang diperoleh pada tahap sebelumnya, serta siswa kurang teliti dalam menjalankan operasi hitung dan tidak melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang sudah diperoleh. Yang ketiga, faktor kognitif terjadi karena siswa tidak mampu menuliskan prosedur penyelesaian dengan tepat dan lengkap. Siswa tidak mampu membuat pemisalan, siswa tidak mampu memahami kalimat di dalam soal, serta ketidakmampuan dalam menuliskan sebuah rumus, kurangnya pemahaman terhadap sifat perkalian distributif, kurangnya pemahaman konsep tentang materi turunan fungsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.